Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pada pembelajaran 3 kemarin kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi. Kalian masih ingat tidak siapa saja sih tokoh-tokoh proklamasi kita? Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, betul sekali. Kemudian ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang peristiwa sejarah proklamasi. Sekarang kita akan nonton dulu pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Tetap fokus ya teman-teman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah nonton video tadi, sekarang teman-teman buka bukunya ya, halaman 29. Kita akan membahas tentang peristiwa sejarah proklamasi. Ini adalah rangkuman pembelajaran tentang runtutan peristiwa sejarah proklamasi yang telah Bunda Lili buat. Nah, teman-teman, disimak ya. Berawal dari tanggal 6 Agustus 1945. Pada saat itu, negara Jepang mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya. Dimulai dari kota Hiroshima yang dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki pun dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus pula, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat berangkat ke kota Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Tarauchi. Nah, pada tanggal 11 Agustus tersebut, bertemulah 3 tokoh Indonesia dengan Jenderal Tarauchi. Kemudian Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Persiapan Kemerdekaan dan Dr. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Agustus yang pertama yaitu kembalinya 3 tokoh ke Indonesia. Kemudian Kaisar Harito memerintahkan pasukan Jepang untuk menghentikan perang dan mengakui kekalahan terhadap Sekutu. Selanjutnya, Sultan Syahrir mendesak pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia karena Sultan Syahrir sudah mengetahui bahwa tentara Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang sudah sampai ke Indonesia. Sehingga para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Perundingan itu dipimpin oleh Khairul Soleh yang bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Akan tetapi Bung Karno menolaknya. Kenapa? Karena Bung Karno hanya mau menyatakan proklamasi kemerdekaan setelah ada kesepakatan dengan PPKI. Penolakan Bung Karno membuat para pemuda tidak sabar lagi, sehingga pada tanggal 16 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke wilayah Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat.
Hal itu dilakukan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Pada saat situasi genting, datanglah Ahmad Subarjo. Kemudian mereka mengadakan pembicaraan terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Dan Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Hal itu membuat para pemuda luluh, sehingga para pemuda mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setelah begitu banyak runtutan peristiwa proklamasi yang terjadi, hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dilaksanakan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup sekian penjelasan tentang peristiwa sejarah proklamasi dari Bunda Lili. Sekarang tugas kalian adalah mencari dan menulis informasi penting yang terdapat pada teks. Kemudian kalian buat peta pikiran seperti pada halaman 31. Sekian dari Bunda Lili. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.